Pernah kepikiran nggak sih soal pesan-pesan tersembunyi yang dikirim tubuh kita setiap hari? Nah, kali ini kita akan ngobrolin salah satu topik yang paling dialami semua orang tapi paling jarang dibahas. Sinyal dari sistem pencernaan kita. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng apa artinya semua itu. Oke, yuk kita jujur-jujuran aja deh. Kita semua pasti pernah kan, diam-diam bertanya, ini normal nggak ya? Dan itu pertanyaan yang wajar banget loh. Soalnya apa yang terjadi di toilet itu sebenarnya kayak jendela langsung ke kesehatan kita. Jadi ayo kita buang jauh-jauh rasa canggungnya dan mulai bicara terbuka. Jadi, kenapa sih kita harus peduli? Coba bayangin deh, sistem pencernaan Anda itu setiap hari ngirimin semacam laporan kesehatan. Nah, setiap kali ke toilet itu kesempatannya kita buat baca laporan itu. Kalau kita cuekin, ya sama aja kayak ngabaikan lampu peringatan yang nyala di dashboard mobil. Bahaya kan? Dengan membaca laporan harian ini, kita bisa jadi detektif buat tubuh kita sendiri. Kita bisa tahu lebih awal kalau ada masalah. Ini tuh alat monitor internal paling simpel yang kita punya dan gratis pula. Memahami sinyal-sinyal ini benar-benar ngasih kita kekuatan buat bertindak cepat kalau ada yang aneh. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Mari kita tentukan standar emasnya. Feses yang sehat itu sebetulnya kayak gimana sih? Nah, kita akan bedah dari 3 pilar utama. Bentuk, warna, dan seberapa sering kita buang air besar. Pertama, kita bahas bentuknya ya. Coba bayangkan bentuknya itu kayak sosis atau ular. Permukaannya mulus atau mungkin ada sedikit retakan. Nah, itulah target kita. Bentuk kayak gini itu tanda kalau tubuh kita cukup air dan asupan seratnya pas. Jadi semuanya bisa keluar dengan lancar tanpa perlu ngeden. Biar gampang, ada alat bantu keren namanya skala feses Bristol. Anggap aja ini kayak peta atau contekan. Tujuan kita itu ada di tipe 3 dan 4. Itu zona hijaunya, zona ideal. Kalau Anda lebih sering di tipe 1 atau 2, yang bentuknya keras dan misah-misah, itu sinyal sembelit. Sebaliknya, kalau di tipe 6 dan 7 yang encer, itu tandanya diare. Lanjut soal warna. Warna coklat yang sehat itu sebetulnya hasil akhir dari sebuah proses yang luar biasa. Awalnya dari cairan empedu yang dibikin hati, terus diolah sama miliaran bakteri baik di usus kita. Jadi, pas Anda lihat warnanya coklat, anggap aja itu tepuk tangan meriah dari tim pencernaan Anda yang lagi kerja sama dengan baik. Terus, seberapa sering sih yang normal? Nah, ini nih yang sering bikin orang bingung. Ternyata rentang normal itu luas banget. Bisa dari 3 kali seminggu sampai 3 kali sehari. Kuncinya adalah nggak ada satu angka patokan yang berlaku buat semua orang. Jadi, lupain soal angkanya. Fokus aja sama ritme tubuh Anda sendiri. Apakah polanya konsisten? Itulah pertanyaan paling penting. Kalau jadwal Anda teratur, mau itu sekali sehari atau 2 hari sekali, dan Anda merasa nyaman, ya itulah normal versi Anda. Keteraturan itu raja. Sekarang kita udah tahu yang normal itu kayak gimana. Yuk kita lanjut bahas kapan kita harus mulai waspada. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi supaya kita lebih tahu dan sadar. Kapan sih tubuh kita ngasih sinyal kalau ada sesuatu yang perlu dicek lebih lanjut? Warna itu bisa jadi penanda yang kuat banget. Kalau Anda lihat warna merah terang atau hitam pekat kayak aspal, anggap itu lampu merah. Bisa jadi tanda ada pendarahan. Begitu juga kalau warnanya pucat banget, putih atau abu-abu kayak tanah liat, itu bisa jadi ada masalah sama aliran empedu dari hati. Perubahan warna drastis kayak gini harus banget diwaspadai. Selain warna, perhatikan juga gejala lainnya. Misalnya, ada perubahan pola yang tiba-tiba dan bertahan lama, atau disertai rasa sakit yang hebat, ada penurunan berat badan drastis tanpa sebab. Nah, gejala-gejala ini, apalagi kalau munculnya barengan, itu adalah cara tubuh kita bilang, "Hei, tolong periksa ke dokter ya." Kita sering banget kan kalau ada masalah pencernaan yang disalahin pasti makanan. Tapi ternyata ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Yuk kita lihat siapa aja sih pemain lain yang ikut mempengaruhi sistem pencernaan kita. Coba lihat deh gambaran besarnya. Yap, makanan dan serat emang porsinya paling besar. Tapi perhatikan juga seberapa banyak kita minum, tingkat stres kita, bahkan seberapa sering kita gerak badan, itu semua punya peran penting. Ini bukti kalau kesehatan pencernaan itu cerminan dari gaya hidup kita secara keseluruhan. Pernah nggak sih ngerasa mules pas lagi gugup atau cemas? Nah, itulah bukti nyata hubungan antara otak dan usus kita. Waktu kita stres, tubuh kita otomatis masuk ke mode bertahan hidup. Artinya, fungsi yang dianggap nggak penting saat itu, kayak pencernaan, bakal diperlambat. Inilah kenapa kalau stres berkepanjangan, jadwal ke belakang bisa jadi kacau balau. Oke, dengan semua info ini, terus apa dong langkah nyata yang bisa kita lakuin?
Tenang, kabar baiknya adalah ada beberapa kebiasaan simpel yang bisa kita bangun supaya sistem pencernaan kita tetap senyum dan sehat. Mari kita lihat. Intinya sih cuma 3 hal ini. Pertama, bahan bakar yang benar, yaitu cukup serat dari buah dan sayur plus banyak minum air biar semuanya lancar. Kedua, gerakan. Olahraga teratur bisa bantu mendorong sistem pencernaan kita tetap aktif. Dan yang ketiga, yang sering dilupain, pikiran tenang. Kelola stres karena mental yang sehat, itu nyambung langsung ke usus yang sehat. Dan yang paling penting untuk diingat, semua informasi ini tujuannya untuk memberdayakan Anda, bukan untuk mendiagnosis diri sendiri ya. Kalau Anda sadar ada perubahan yang konsisten dan bikin khawatir, terutama tanda-tanda bahaya yang tadi kita bahas, langkah terbaik adalah selalu bicara dengan dokter. Jangan pernah ragu untuk itu. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Tubuh kita itu sebetulnya selalu ngobrol sama kita, ngasih petunjuk tentang apa yang terjadi di dalam. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah siap untuk mulai mendengarkan? Terima kasih sudah menyimak,